Oke, jumpa lagi di channel saya, Tanzil dari Silaban. Apa kabar semuanya? Hari ini saya kembali menjelaskan materi tentang seni budaya. Materi yang saya ambil pada seni budaya kelas 8 di semester genap ini adalah menggambar komik. Dalam materi ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan komik. Dan sebelum lanjut, saya akan menjelaskan dulu kompetensi dasar dalam materi ini. Dalam materi ini diharapkan kalian siswa-siswi mampu memahami prosedur dalam menggambar komik dengan menggunakan teknik yang benar. Yang kedua, setelah kamu memahami prosedurnya, tentunya kamu juga diharapkan dapat menggambar komik dengan berbagai teknik tadi. Itu untuk kompetensi dasarnya. Lanjut dengan gambar yang kamu perhatikan tadi, tentunya di sini saya kalau perhatikan latarnya ya. Dari gambarnya saja sudah kelihatan komik. Nah, ini di peta saja saya tampilkan. Yang sering ngomong katakan peta, siapa kalau kalian tahu ya? Ya, betul sekali. Ini Dora ya. Tadi nanya peta, minta tolong di mana ini, temukan ini gitu ya. Nah, di dalam peta konsep ini dijelaskan beberapa hal. Pertama, kamu harus tahu konsep dan teknik menggambar komik. Setelah itu, kamu tahu bagaimana syarat dan langkah-langkah menggambar komik. Dan yang terakhir yang perlu dipersiapkan adalah alat dan bahan untuk menggambar komik. Itu peta konsepnya. Lanjut. Bagaimana dengan konsep dan teknik menggambar komik? Tentunya kamu harus mengerti dulu apa itu komik. Ya, lagi-lagi komik itu adalah sebuah karya seni yang di dalamnya terdapat huruf, ada kata-katanya, ada dialognya, dan ada gambar. Maka sering juga disebut juga sebagai cerita bergambar ya, cergem. Dalam menggambar komik juga diperlukan ketelitian dan ketekunan. Kenapa? Karena susah sekali kita membentuk karakter sebuah tokoh dalam komik ya. Karena itu menggambarkan karakter dari si tokohnya. Yang kedua, setelah kamu memahami pengertian komik, tentunya kamu harus tahu juga bentuk-bentuk komik. Ya, komik ini ada berbagai macam ukuran sesuai dengan kebutuhan. Ada komik yang dibuat dengan cerita dalam bentuk buku, tapi ada juga yang dibuat dengan bentuk cerita pendek seperti di koran-koran majalah atau hanya selembar kertas saja. Kalau di buku biasanya buku-buku komik. Kalau saya suka dulu membaca buku komik Detektif Conan, itu kan ada beberapa seri itu ya. Karena itu mengasah kita untuk menganalisa gitu ya. Itu sekilas intermezzo saya bagaimana mengenal komik ya. Kemudian konsep berikutnya kita harus mengetahui ciri utama dari komik itu. Cirinya adalah pertama yang jelas komik ini biasa sering digambar di atas macam kertas ya, dengan pena bisa juga dengan pensil. Ciri utamanya adalah dia harus menarik perhatian mata kita, dan biasanya dari bentuknya, karakternya itu membuat kita tertarik gitu. Sehingga berbagai tokoh dan karakter itu juga bisa mempengaruhi minat kita untuk membaca. Tadi seperti yang saya baca adalah Conan gitu ya. Bagaimana karakter si detektif ini bisa menganalisa kebenaran gitu ya dari suatu kejahatan itu di mana. Kadang-kadang ada yang salah, tapi dia bisa mengkoreksi dengan baik. Itu yang membuat saya tertarik untuk membaca Detektif Conan secara berseri gitu ya. Saya penasaran dengan seri berikutnya gitu. Kemudian yang keempat, konsep dan teknik dalam komik ini adalah bagaimana kita mengenai fungsi komik itu. Fungsinya ini lagi-lagi menyampaikan pesan ya. Pesannya nggak terlalu ribet, singkat aja dengan menggunakan kata dan gambar tadi. Dan di dalam itu ada satu kesatuan antara kata dengan gambar. Dengan kata yang ditulis itu, jadi kita paham maksud dari komik ini dan alurnya kemana. Dan jelas bahwa pesan yang dimaksud sangat kuat. Gitu. Itu dia untuk konsep dan teknik menggambar komik. Kemudian syarat-syaratnya. Syarat untuk menggambar komik, kita harus tentukan dulu topik dan tujuannya. Itu langkah pertama. Ya.
temanya bagaimana ini, tentang apa misalnya. Tadi misalnya kalau saya temanya misalnya karena ini tema tentang seorang detektif, ya, tentang bagaimana menganalisa atau apa namanya sebutannya, kalau disebut ahli forensik gitu ya, mencari kebenaran gitu ya, mencari bukti-bukti. Nah ini temanya tentang mencari kebenaran. Yang kedua, berdasarkan tema itu membuat kita untuk memikirkan bagaimana visualisasinya gitu. Kalau dia visualisasi orang tuh dia menggunakan apa seperti kaca pembesar gitu ya, menandakan kalau dia mencari buktinya dengan mana nih gitu ya, dengan kata-kata yang memperkuat gitu ya, detektif, jelas sekali memperkuat gambarnya tadi kan. Yang ketiga, dengan topik tujuan ini ditentukan juga tokoh dan karakter yang dibuat. Nah, tokoh dan karakter ini merupakan hal penting gitu dalam komik karena inilah yang menarik perhatian seseorang untuk membaca komik. Itu gunanya. Yang berikut, syarat kedua adalah kita harus membuat kalimat singkat dan mudah diingat gitu. Jangan sampai orang membaca seperti apa novel gitu, beda ya. Nah, kalau komik ini bagaimana kita bisa tertarik dengan gambar tadi, dengan kalimat yang singkat, supaya gambar itu bisa didukung dengan kalimat tadi yang di dalam kalimat singkat tadi gitu. Jadi jangan membuat kalimat yang susah dicerna gitu. Buatlah kalimat yang gampang dicerna dan sehingga jelas dan menurut pembaca. Berikutnya adalah menggunakan gambar tentunya. Pastilah komik ya pasti pakai gambar. Ya, nggak cuma kalimat kata-kata doang yang singkat. Nah, kemudian menggunakan apa ya? Penggunaan gambar yang menarik, kemudian katanya disesuaikan dengan gambarnya, kemudian perhatikan juga tokoh dan karakter yang ini buat, dan juga yang paling penting banget mestinya adalah warna. Ya, bagaimana warna ini menarik perhatian seorang untuk membaca narasi komik tadinya. Kemudian kita lanjut. Nah, terakhir adalah menggunakan media yang tepat. Jangan sampai kita salah menempatkan gitu komik gitu. Usahakan pakailah media yang tepat. Misalnya dengan menggunakan buku gitu sebagai satu satuan cerita utuh sehingga menjadi kumpulan cerita gitu. Bisa juga sih menggunakan sebuah kertas, itu biasanya cerita pendek. Bisa. Tergantung ini ceritanya panjang atau pendek ya. Nah, setelah kita sudah melanjut mengetahui syarat, mengetahui konsepnya, nah inilah kita perlu mempersiapkan senjata kita ya, apa yang diperlukan untuk menggambar komik. Pertama, kertas gambar yang nggak usah ribet-ribet ya, kita bisa menggunakan kertas yang biasa gitu yang berwarna putih netral atau dengan buku ya, bisa juga dengan HPS atau kertas-kertas yang lain, jenis yang lain gitu ya. Kemudian yang kedua, menggunakan meja menggambar, ada beberapa hal di sini, ada dua jenis, ada yang dengan tanda H, ada dengan tanda B. Ya, perlu diingat juga tanda tandanya ada artinya ya. Kalau H itu berarti keras, dia cocok untuk yang garis-garis yang tipis. Kalau yang B ini dia agak sedikit lunak, jadi ketika digores dia akan lebih tebal, hasilnya dan lebih pekat. Dan H dan B ini dibedakan dari tingkat kekerasan kata hasilnya. Kemudian H dan B ini juga diberi tanda angka, ya, untuk membedakan jenis-jenisnya gitu. Untuk pensil B makin besar angkanya maka makin lunak sifatnya dan makin pekat tentunya hasilnya. Nah, untuk pensil H makin besar angkanya maka makin keras sifatnya dan makin tipis hasil tulisannya. Itu dia mungkin perbedaannya ya. Yang ketiga kita pakai pensil warna untuk membuat tokoh atau gambar itu lebih menarik ya, dengan memberikan warna-warna yang gradasi mungkin, dengan memberikan warna-warna yang lebih terang, mana yang lebih gelap gitu ya, menggunakan pensil warna. Kemudian menggunakan penggaris juga untuk memberikan kesan-kesan, misalnya kotak-kotak dalam komik itu ada kotak-kotak
caranya gitu ya, bagaimana penggaris ini membantu membuat screen ke screen gitu kan, jadi sebuah kolom ke kolom gitu. Jadi penting sekali ada penggaris di sini. Nah, lanjut dengan latihan soalnya ya. Nanti saya akan kirim soal-soal pengetahuannya di GCR, nanti kamu bisa cek. Saya kirimkan linknya ke grup WA. Dan yang kedua, soal keterampilannya. Kamu buatlah gambar komik ya, sesuai dengan karakter kamu, mungkin bisa juga hal yang membuat kamu menjadi inspirasi kamu, seperti saya tadi misalnya Detektif Conan gitu ya. Kamu bisa menggunakan dengan teknik manual atau dengan teknik digital. Silakan kamu bebas mengeksplor mana yang kamu sukai. Kemudian kerjakan sesuai dengan proses-proses yang tadi, yang beberapa hal sudah disampaikan, dan jangan lupa didokumentasikan ya hasil karya kamu, divideokan dan kamu buat YouTube-nya dan linknya kirim ke link yang nanti saya akan berikan ke kalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi komik. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih.